Yang keempat juga kadang disebut dengan al-ma'rifah. Yang kelima disebut juga dengan at-tabligh. At-tabligh. Itu beberapa terminologi informasi dalam Islam atau dalam bahasa Arab. Mada sampaikan yang poin-poin umum saja. Kemudian yang selanjutnya, pola dan manajemen informasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini perlu kita ketahui juga. Yang pertama, pola informasi yang dalam Al-Quran itu umumnya berisi kisah masa lalu. Ini pola pertama, informasi dalam Al-Quran itu isinya adalah kisah masa lampau atau kisah masa lalu. Ini sering kita dapati dalam Al-Quran, baik itu nanti kisah para nabi, ya, terutama nabi yang 25 itu, ya beserta kaumnya itu. Ya, kemudian kisah tentang individu, ya, misalnya seperti individu yang baik dan yang tidak baik, ya, seperti Fir'aun, kemudian Namrud. Termasuk misalnya seperti iblis dan termasuk juga kisah tentang sekelompok manusia pada masa lalu, misalnya seperti Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud dan kisah-kisah yang lainnya. Nah, kisah saat terjadi ya kisah yang maksudnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu kan bisa kisah masa lampau, kisah yang terjadi, kemudian informasi tentang masa yang akan datang. Itu yang umumnya kita tahu hari kiamat gitu. Itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, ajaran Islam itu memberi sinyal bahwa informasi bisa berdampak positif. Yang bahasa kita biasa disebut dengan ibrah. Ya, dalam Al-Quran kadang disebut ibratan liulil absar atau ibratan liulil albab. Namun kita juga menyadari bahwa informasi itu juga bisa berdampak negatif, ya, karena memberi kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, berita yang isinya fitnah, yang isinya namimah atau provokasi, ya, sebagaimana yang masyhur itu yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian pola informasi yang selanjutnya, kalau kita lihat dalam kajian hadis, tadi kan disebutkan dalam Al-Quran, kalau dalam hadis itu teori pewartaan atau informasi dalam khazanah hadis itu kan biasa yang dilihat yang pertama itu kan rawinya atau orang yang menyampaikan beritanya. Kemudian yang kedua, ya cara mendapatkan beritanya. Atau dalam bahasa hadis itu kan biasa kita mendengar cara pewartaan beritanya ada yang menggunakan haddatsana atau akhbarana atau an. Itu bukan sembarangan penggunaan kata haddatsana, akhbarana atau sami'na atau an. Itu dalam ilmu hadis punya pola semua, yang mana dengan pola itu dapat diketahui oh ini benar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menyebarkan berita. Itu juga bisa dilihat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah otentisitas dan validitas informasi, atau yang dalam bahasa hadis ini nanti hadisnya sahih enggak, hasan enggak, dhaif enggak, atau bahkan ini maudhu, atau bahkan la aslalahu, enggak ada sumbernya. Nah itu kalau dalam hadis, ya sebenarnya kalau mengecek informasi
informasi dalam hadis itu, intinya kita bisa menggunakan cara mendeteksi hadis itu sahih atau tidak. Yang dalam ilmu hadis itu untuk mendeteksi hadis sahih atau tidak itu setidaknya ada 5 kriteria. Yang pertama itu ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Maksudnya informasi itu benar tersambung dari satu individu ke individu yang lain. Jangan sampai terpotong. Dan misalnya dalam hadis itu, ya harusnya kalau misalnya informasi itu harusnya disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu berjenjang. Sehingga misalnya ada generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tiba-tiba tabi'ut tabi'in mengatakan saya mendengarkan dari sahabat. Nah, berarti itu kan ada satu generasi yang terpotong. Sama. Itu yang disebut ittisal sanad. Yang kedua itu adalah udulur ruwat, bahwa orang yang menyampaikan berita itu adalah orang yang adil. Orang yang adil itu adil dalam bahasa hadis itu beda dengan adil dalam bahasa yang umumnya kita kenal. Kalau dalam bahasa hadis, adil itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, jarang melakukan dosa kecil. Jadi orangnya benar-benar orang yang terjaga, adil. Ya, sehingga kita juga bisa pakai pola itu dalam menyaring informasi. Orangnya adil, ya, misalnya setidaknya kita dapat melihat orangnya sering bohong atau tidak. Kalau kita benar tahu orang itu sejak dulu adalah orang yang sering jujur, ya bisa kita terima. Kemudian yang ketiga, orang yang menyampaikan informasi itu dalam hadis itu harus betul ruah. Ya, betul itu adalah orang yang setidaknya kekuatan hafalannya itu kuat, ya. Bukan orang yang sering lupa. Ingat cerita dong kelai, dewan saya nifa, cerita mengenai. Nah itu nggak bisa begitu. Betul ruang. Kemudian yang keempat itu ada musyidud, beritanya nggak janggal dan bisa kita verifikasi lewat akal. Masa begitu? Kemudian yang terakhir adalah adamul illah, tidak ada cacat dalam informasi yang disampaikan itu. Nah itu kalau dalam pola ilmu hadis. Dan kembali lagi, ya menyampaikan hadis itu juga sama dengan menyampaikan informasi. Sehingga ya, kita bisa memakai pola memverifikasi berita itu dengan cara kita memverifikasi hadis itu. Kemudian yang selanjutnya di dalam Muhammadiyah tadi sudah disampaikan bahwa untuk menentukan suatu perkara fikih itu tidak hanya melihat langsung ini halal, ini haram, mubah dan lain sebagainya. Tapi di Muhammadiyah ketika melihat atau menyimpulkan sebuah perkara hukum, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang dilihat itu adalah al-qiyamul asasiyah atau nilai dasar. Yang kedua nanti adalah al-usul al-kulliyah atau asas universalnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkam al-far'iyah atau ketentuan hukum konkretnya. Jadi yang menentukan hukum itu tidak langsung ke al-ahkam al-far'iyahnya atau ketentuan hukum konkretnya. Ketentuan hukum konkret tadi kan yang halal, haram dan sebagainya. Tapi diperlukan kita melihat dulu al-qiyam al-asasiyah tadi atau nilai dasar. Nah, kaitan dengan informasi itu ada 3 nilai dasar yang perlu diperhatikan terkait tentang masalah informasi itu. Yang pertama disebut dengan at-tauhid. Nilai dasar yang pertama adalah prinsip tauhid. Nah, prinsip ketauhidan dalam informasi itu yang pertama meyakini bahwa Allah dan Rasulullah merupakan pusat kebenaran informasi. Artinya bahwa
informasi yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah informasi yang valid, yang harus kita terima. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebutkan al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Ini juga disebutkan dalam surat Ali Imran itu, surat Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu disebut. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Artinya kembali lagi bahwa ya kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis itu merupakan pusat kebenaran informasi sebenarnya. Ya, cuma memang kalau Al-Quran kan mudah kita ngeceknya. Nah, kalau Al-Hadis ini ya, seringkali kita kesulitan, dan kita juga harus sadari bahwa dari lingkungan umat Islam sendiri memang kajian terhadap hadis itu sangat kurang. Beda dengan kajian terhadap Al-Quran. Rata-rata pengajian itu pengajian Al-Quran, jarang pengajian hadis. Sehingga rata-rata umat Islam itu kita itu minim pengetahuan kita tentang hadis itu. Padahal ya kita tahu bersama bahwa referensi kita itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu poin pertama dari prinsip tauhid tadi. Kemudian poin kedua dalam prinsip tauhid itu adalah dalam konteks tauhid, informasi yang kita produksi dan kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawab. Ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat terutama, ya, sehingga ya, kita sekali lagi melihat informasi itu dalam kacamata tauhid. Bagaimana caranya ya tadi? Kembali bahwa kita harus sadar apapun informasi yang kita sebarkan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian ya kita perlu melakukan cek dan recheck. Ini di RCTI maksudnya. Ya, kita perlu melakukan cek dan recheck. Ya. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu kan kita diingatkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita itu diajarkan untuk tabayyun. Ya, tapi kembali lagi bahwa ya umumnya prinsip tabayyun itu sebenarnya berlaku ketika yang bawa informasi itu adalah ja'akum fasiqun. Orang yang memang kita tahu adalah orang yang tidak memiliki kredibilitas kan, gitu. Tapi kalau orang yang sudah memiliki kredibilitas, udah kita terima aja. Makanya kan misalnya dalam pengajian begini, ya biasanya kalau disampaikan oleh ustaz itu ya terima aja. Dan biasanya kan begitu. Tapi kalau misalnya lagi di jalan tiba-tiba dikasih informasi, pasti kita tanya, info ada sih? Nah, kan biasanya begitu. Nah, itu contoh bahwa memang ya umumnya memang kita melihat siapa orangnya itu. Tapi kita juga bisa melakukan tabayyun kepada semua, termasuk ustaz juga ya kita bisa tabayyun. Bisa tabayyun ya karena ya, ustaz juga yang manusia. Misalnya menyampaikan satu hadis, kita tabayyun. Tadi Ustaz, saya dengar Ustaz sampaikan hadis. Itu hadisnya di mana ya? Bisa saya baca kembali, ya tak apa-apa. Bisa juga ternyata Ustaznya sampaikan hadisnya yang dhaif atau hadisnya yang palsu gitu. Banyak itu ibu-ibu sering juga ada Ustaz sampaikan hadis, ternyata hadisnya dhaif juga misalnya. Itu tadi nilai-nilai dasar dalam fikih
informasi itu yang pertama adalah nilai tauhid. Kemudian yang kedua nilai adalah al-akhlaq al-karimah. Ya, akhlak karimah. Ya, dalam konteks fikih informasi, ya sikap dan perbuatan yang termasuk dalam nilai akhlakul karimah itu adalah jujur, adil, ya tabligh, amanah, fatonah. Ya termasuk diantaranya adalah nilai moderasi sekarang. Ya karena kita tahu sendiri bahwa akhlakul karimah itu merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Yang ini akan menjadi landasan bagi kita dalam bersikap, dalam bertutur kata. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat seluruh syariat Islam itu bertujuan dalam rangka mewujudkan manusia yang berakhlak. Itu kalau kita lihat secara umum, ya syariat Islam itu ya itu sama juga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi itu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tapi Manda belum dapat yang makarimal akhlaknya. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bagaimana nanti cari-cari lagi yang pakai makarimal akhlaknya. Ya, tapi ya secara umum maknanya sama, bahwa Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kembali lagi ya memang ya, kalau kita lihat secara umum, ya memang begitulah tujuan umum dari syariat Islam itu, untuk melahirkan manusia yang berakhlak. Ya, nanti cakupan akhlak juga kan luas. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada sesama manusia, ya, akhlak kepada makhluk yang lain juga. Ya karena memang syariat Islam itu yang bisa kita lihat itu diantaranya adalah akhlak. Kalau akidah, iman itu kan kita nggak bisa lihat, karena akidah atau iman itu kan perkara hati, dan kita nggak bisa lihat isi hati orang itu seperti apa. Maka yang nampak itu adalah akhlaknya, perkataannya, ya, perbuatannya. Ya, akhlak itu adalah cermin dari diri kita. Maka Nabi dalam hadis yang lain itu mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kita bisa melihat iman seseorang itu adalah lewat akhlaknya. Semakin baik akhlaknya berarti imannya baik. Semakin buruk akhlaknya berarti cerminan imannya masih baik. Itu kembali lagi bahwa ya, nilai dasar yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam informasi itu adalah nilai akhlakul karimah. Ya, kita harus jujur tadi menyampaikan informasi, kita harus adil, kita harus tabligh, menyampaikan apa adanya, amanah, fatonah, dan moderasi. Ya. Dalam menyampaikan informasi juga itu kita harus fatonah, cerdas, ya, cerdas menerima, menyaring informasi, dan cerdas menyampaikan kembali informasi. Kadang kan kita ada yang tahu, tapi nggak tahu bagaimana cara menyampaikan informasinya. Yang nggak tahu itu bisa jadi nggak tahu keadaan. Ya, misalnya orang yang sedang dalam masa duka, gitu. Ya, kita kan perlu lihat juga bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Mirip-mirip seperti dokter itulah. Misalnya ada pasien itu bersama keluarga. Ya, ternyata pasiennya sudah meninggal, ya kan dokter juga harus pintar menyampaikan informasi itu. Jangan mati dulu, tahu, nggak urus jenazah, ya kan naik jenazah untuk gitu. Ya, makanya itu cerdas. Jadi kita harus cerdas, ya, cerdas menerima dan menyaring informasi. Ya termasuk kita juga cerdas menyampaikan kembali informasi. Itu nilai-nilai dasar dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, nilai dasarnya adalah al-maslahah. Ya. Bahwa informasi itu ada nilai positifnya. Nah, kalau bahasa kita itu, yaitu kalau dalam bahasa
bahasa agama itu masalah. Masalah itu sebenarnya cakupannya lebih luas dari sekedar bahasa manfaat. Ya, masalah itu pertimbangannya kebaikannya bukan hanya kebaikan menurut kita saja, tapi kebaikannya adalah menurut syariat, Al-Quran dan hadis gitu. Itu juga pertimbangannya. Jadi kalau menyampaikan informasi ini benar atau tidak, tepat atau tidak, ini sebenarnya yang dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Misalnya mungkin ini ada contohkan. Ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi tanya, Nabi, Islam itu apa? Ya, Nabi menjawab, Islam itu ya sholat. Ya, sholat. Datang sahabat yang lain ditanya, Nabi, Islam itu apa? Islam itu ya jihad. Ya. Nah, ini contoh bahwa Nabi itu cerdas menyampaikan informasi. Mungkin bagi sebagian orang, nah ini Nabi nggak konsisten. Kok yang satu tanya Islam itu apa, jawab sholat. Yang lain lagi ditanya Islam apa, jihad misalnya. Ya. Tapi ya, kata para ulama, justru dengan menyampaikan informasi yang berbeda pada individu yang berbeda, itu juga menunjukkan bahwa Nabi itu fatonah, cerdas. Beliau cerdas membaca kondisi penanya. Bisa jadi ketika ditanya oleh sahabat Islam itu apa, terus Nabi menjawab sholat, karena Nabi tahu bahwa yang paling dibutuhkan oleh dia saat itu adalah sholat. Iya. Atau bahkan bisa jadi memang orang itu ya jarang sholat dan lain sebagainya, atau nggak tahu tentang sholat. Maka Nabi sampaikan Islam itu tidak sholat. Tapi ketika ditanya yang lain dan misalnya dijawab oleh jihad, bisa jadi Nabi sudah balik sholat. Maka sekarang yang perlu dia lakukan adalah naikkan levelnya, misalnya jihad. Itu contoh bahwa kita itu fatonah, cerdas dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tahu dasar, nilai-nilai dasar dalam informasi tadi adalah prinsipnya tauhid, akhlakul karimah, kemudian al-maslahah. Maka yang kedua adalah kita memperhatikan asas universal atau al-usul al-kulliyah. Apa saja itu? Yang pertama, sebelum itu ini lupa pada sampaikan, ini penting juga. Nah, prinsip kemaslahatan tadi, kita bisa melihat maslahah atau realisasi dari masalah itu terlihat dalam beberapa fungsi informasi. Ya, fungsi informasi itu apa saja? Yang pertama fungsinya adalah ta'lim, fungsinya adalah pengajaran atau pendidikan. Ya, harusnya ya informasi itu tujuannya apa? Ya untuk mendidik atau untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Itu informasi itu yang pertama itu harus ta'lim. Kita menyampaikan, oh ini ada informasi begini. Nah, berarti kalau kita menyampaikan informasi itu, ya kita harus pertimbangkan, oh ini ada fungsi taklim enggak? Ada fungsi pengajaran enggak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian yang kedua, ya fungsi informasi itu adalah sebagai at-tanbir, pencerah. Jadi informasi yang kita sampaikan itu harus informasi yang mencerahkan, ya, bukan malah membuat semakin gaduh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi informasi itu harus bersifat penjelas atau tawdih. Ya, jangan informasi nggak jelas. Kemudian yang keempat, fungsi informasi itu adalah at-tajdid, pembaharuan. Informasi itu ya, harus juga mengandung unsur kebaruan, pembaruan, ya, tajdid. Yang kelima, ya fungsi informasi itu adalah al-wa'dhu, adalah sebagai penasehat. Ya, informasi yang kita sampaikan itu bisa berisi nasihat atau juga sebagai bentuk untuk penyadaran. Yang keenam, informasi yang disampaikan itu fungsinya adalah untuk
menguatkan at-tarjih. Ya. Maksudnya ya bahwa informasi itu adalah informasi yang kuat, yang valid. Ya, jangan ditelan mentah itu aja, kita dengar A kemudian kita langsung A juga gitu. Padahal ternyata yang A juga itu ya nggak valid gitu. Kemudian yang ketujuh, fungsi informasi itu adalah sebagai sarana dialog. Sebagai sarana dialog. Yang kedelapan, fungsi informasi itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi informasi itu dilihat ada nilai amar ma'ruf nahi munkarnya. Jadi ada amar ma'rufnya, ada nahi munkarnya. Jadi ketika kita melarang orang dari melakukan sesuatu, itu merupakan bagian dari fungsi informasi. Jadi ada nilai nahi munkarnya. Jangan begini, karena nanti kalau begini kita akan dapat ini. Itu informasi juga, tapi informasi dalam bentuk melarang. Kemudian yang selanjutnya tadi al-asas al-kulliyahnya atau prinsip universal dalam penyampaian informasi itu, yang pertama adalah harus transparansi. Ya, kita harus menyampaikan informasi secara transparan. Transparansi itu kan ya benar-benar apa adanya. Iya, apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya, intinya kita harus transparan, sampaikan informasi itu apa adanya. Ya, kalau disampaikan, nah ini dalam Al-Quran, dalam hadis, ya kita juga diajarkan untuk seperti itu, ya, untuk menyampaikan informasi secara ya transparan, jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Ya misalnya kalau menggunakan hadis, ya bacakan hadis apa adanya. Itu transparan. Jangan nanti diubah lagi redaksi hadisnya. Itu enggak transparan itu. Bisa kita kasih satu contoh. Ya, sejak kecil kita diajarkan kebersihan itu bagian dari iman. Itu hadis. Ya, tapi lafaz yang sering kita pakai, yang kita hafal itu adalah an-nadhafatu minal iman. Ini nggak transparan ini, ya, karena dalam lafaz hadisnya, lafaz hadis nggak ada yang pakai an-nadhafatu minal iman. Dalam hadis yang ada menggunakan redaksi at-tahuru syatrul iman. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, artinya memang kebersihan itu bagian dari iman. Tapi kita harus transparan bahwa lafaz yang digunakan oleh Nabi itu adalah at-tahuru syatrul iman, bukan an-nadhafatu minal iman. Kalau mau menggunakan an-nadhafatu minal iman, berarti gunakan itu kalau dalam bahasa Arab itu mahfuzah, peribahasa. Jangan pakai nama hadis. Kalau pakai nama hadis berarti gunakan at-tahuru syatrul iman. Itu contoh. Kemudian yang kedua, al-asas al-kulliyah atau asas universal dalam informasi itu adalah kehati-hatian. Ya, kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dalam menyampaikan informasi. Ya, hati-hati itu bisa menyangkut hati-hati informasinya benar atau tidak. Ya, termasuk juga hati-hati menyampaikan informasi meskipun itu benar. Karena yang menyampaikan informasi itu kembali lagi adalah kita harus melihat situasi dan kondisi juga. Itu kehati-hatian. Yang termasuk hati-hati juga menyampaikan informasi yang tidak valid. Kita harus hati-hati. Ya, karena apalagi ya, informasi itu bawa nama Tuhan dan bawa nama Nabi. Nah, itu contoh kalau dalam bahasa hadis itu ya hati-hati menyampaikan hadis. Bilangnya hadis, padahal itu bukan hadis. Ya, risikonya ya berarti kita berdusta atas nama Nabi, kan begitu risikonya. Nah, kalau berdusta atas nama Nabi, ya jelas
ancamannya berat. Ya, maka dzaba alayya muta'ammidan an yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, maka orang itu ibaratnya sudah memesan tiket VIP di neraka. Itu kata Nabi itu begitu. Itulah kenapa kita hati-hati. Ya, memang tadi pada sudah sampaikan, memang salah satu kelemahan kita itu adalah terkait tentang hadis. Ya, dengan karena kelemahan kita tentang hadis, kadang-kala kita sering menyampaikan ini hadis padahal bukan hadis. Banyak itu yang tersebar di antara kita itu yang padahal itu bukan hadis tapi dibilang hadis. Ya, seperti misalnya kemarin pas puasa, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis, mau lagi hadis. Ya kan? Oh iya, film yang viral. Sudah nonton itu? Pasti nonton, tidak ketinggalan. Iya, alhamdulillah. Nanti nonton. Iya. Itu hati-hati. Hati-hati dalam menyampaikan informasi. Sama. Intinya kita cek dulu tadi, kita harus cek dan cek. Kita harus, kalau dalam bahasa hadis, beritanya ini sahih enggak? Ya. Atau minimal hasan, kalau dalam bahasa hadis. Kemudian yang ketiga, asas universal dalam informasi itu adalah keseimbangan. Ya, seimbang. Ya, seimbang itu termasuk seimbang tadi. Jangan amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya nggak disampaikan. Ya, itu juga yang perlu. Ya, jangan disampaikan Islam itu yang enak-enaknya saja, yang nggak enaknya nggak disampaikan. Ini cuma kasih contoh. Kita ini, misalnya kita dengan Tuhan, kita itu seringkali seakan-akan kita itu kayak mendikte Tuhan. Pokoknya dalam pikiran kita itu Tuhan itu pokoknya semuanya harus baik dari Tuhan. Sehingga ketika misalnya kita mendapatkan yang nggak baik, akhirnya kita nggak terima. Ya, padahal baik dan tidak baik itu ya dari Tuhan semuanya. Kan begitu. Ibarat kata misalnya, jangan mau yang enaknya tentang surga saja. Seakan-akan Tuhan buat neraka. Padahal Tuhan itu katanya Maha Rahman. Ingat, di samping Maha Rahman, Tuhan itu Maha keras azabnya. Ini juga yang perlu kita tahu. Itu contoh tadi bahwa kita harus seimbang. Termasuk kita juga harus seimbang dalam menyampaikan informasi itu ya, seimbang, jangan menyampaikan berita-berita yang isinya hanya yang apa ya, yang dunia saja gitu. Yang maksudnya informasi tentang di pasar itu ada diskon. Sampai juga di masjid ada juga diskon. Kemudian yang keempat, ya, asas universal dalam informasi itu adalah kebebasan menyampaikan dan mengakses. Apalagi kita sekarang, ya, kita merasakan seperti itu, bahwa kita itu bebas untuk menyampaikan bahkan mengakses informasi. Ya. Tapi ya kita juga harus tetap kembali tadi memperhatikan prinsip-prinsip yang sebelumnya, bahwa yang kita sampaikan itu adalah yang baik. Meskipun kita bebas menyampaikan, tapi harus menyampaikan yang baik-baik. Jangan karena merasa bebas dengan dalih informasi itu, ya sekarang kita buka internet itu ya, kita dapat mengakses informasi apa saja. Bahkan sekarang ya, informasi keagamaan pun kita bisa akses sekarang. Akhirnya sekarang orang lebih enak ya, akses atau belajar agama, belajar di internet saja. Ngapain pergi ke pengajian lagi?
ini Mada juga perlu sampaikan, belajar agama itu bagus, sekarang sudah ditunjang oleh media, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang seperti itu sebenarnya hanya sebagai tambahan saja sebenarnya. Adapun yang intinya kita tetap harus belajar bersama guru, bersama ustadz dan lain sebagainya. Ya, karena ada salah satu adagium di dalam dunia pesantren itu, siapa yang nggak punya guru? Barang siapa yang nggak punya guru, secara offline begini, maksudnya nggak ada guru yang benar-benar membimbingnya, maka gurunya adalah syaitan. Maka Mada sering lihat juga di internet itu sekarang banyak orang konten ceramah. Mada senang. Di satu sisi kita senang ada orang yang buat konten ceramah dan sebagainya. Di tengah sering kali kita lihat konten joget-joget dan sebagainya. Bagus. Tapi ada juga yang dilupakan bahwa kadangkala ternyata yang buat konten ceramah dan lain sebagainya itu ya hanya bermodal ya lewat baca buku dan lain sebagainya. Akhirnya Mada sering dapati orang-orang yang ceramah itu ternyata ya nggak tepat yang disampaikan itu. Yaitu pentingnya kita ya tadi ya kita memang bebas mengakses, tapi jangan merasa bahwa itu adalah ya satu-satunya. Kemudian yang selanjutnya, asas universal dari informasi itu adalah rasionalitas dan proporsionalitas. Ya, informasinya yang pertama harus rasionalitas, melulu cakup akal informasi. Ya, apalagi sekarang zaman itu kita harus kritis. Ya, masuk akal nggak informasi yang disampaikan itu? Ya, seperti yang viral di film Walid itu, nikah batin, masuk akal bisa itu nggak masuk akal. Ya udah, kalau nggak masuk akal ya jangan diterima. Ya termasuk juga kita harus menyampaikan informasi itu pintar-pintar juga yang mudah dicerna oleh orang. Ini kembali lagi diperlukan tadi fatona, kita itu harus cerdas. Kadang-kadang ada orang cerdas tapi ketika menyampaikan informasi nggak cerdas, maksudnya bahasanya ketinggian dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa dipahami. Itu juga perlu tidak melihat audiens. Ya kan? Tidak melihat audiens. Ya, tidak melihat. Kadang nggak proporsional, jadinya kan salah tempat, salah orang. Iya, itu maka diperlukan rasionalitas dan proporsionalitas. Nah, barulah nanti setelah kita memahami al-asas atau al-qiyamul asasiyah, nilai dasar yang berupa tauhid, akhlakul karimah dan masalah, kemudian asas universal itu, barulah nanti ditarik al-ahkam al-faqihiyah, aspek hukumnya. Oh, informasi ini halal atau haram? Ya, halal haram itu maksudnya kalau halal berarti informasinya boleh disampaikan. Baru maksudnya ya ini baru bicara tentang aspek hukumnya. Hukumnya tadi misalnya ini sunnah, oh ini wajib, oh ini haram, oh ini makruh dan seterusnya. Nah itu beberapa ketentuan hukum yang perlu diperhatikan. Tentu sekali lagi kaitannya dengan masalah informasi itu, ya bahwa ya, kita harus menjadi orang yang cerdas lah dalam media sosial kalau kita bahasakan sekarang. Ya, tapi jauh lebih daripada itu, informasi secara umum harus menjadi perhatian bagi kita. Ya, ketika kita sebagai orang yang mendengarkan informasi maupun kita sebagai orang yang nanti akan menyampaikan informasi. Terakhir ini
poin turunannya saja. Kita sebagai warga Muhammadiyah dalam bermedia sosial itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita dilarang melakukan gibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan. Nggak boleh gibah. Tapi kan benar Ustaz. Kita kan begitu. Seringkali berasa. Tapi kan benar dia begitu Ustaz. Itulah gibah itu. Tapi kan benar Ustaz. Itulah gibah itu. Kalau nggak benar, ya fitnah. Itu jatuhnya. Itulah resikonya kalau bicara orang itu, ya risikonya cuma doi. Kalau benar, gibah. Kalau nggak benar, ya fitnah. Sama-sama dosa besar. Sama Pak. Harus bagaimana tuh? Makanya yang paling aman itu Ketawa saja. Maka contoh saja, misalnya istri maka kalau sudah mulai mau bicarain temannya, langsung aja cepat alihkan. Langsung aja cepat alihkan. Lebih baik kita bicarakan tentang kita saja. Kalau yang cawe urusan lain, kalau yang cawe urusan dulu, urusan lain, semua yang cawe lain urusan dulu. Resikonya begitu. Ya termasuk juga kita nggak boleh namimah, adu domba. Adu domba yang asli saja nggak boleh, apalagi adu manusia. Sudah pernah dengar kan ibu hadis tentang namimah itu? Yang orang diajak, Nabi suatu hari pernah melewati kuburan itu. Dua kuburan kan pernah dengar ya? Iya pernah. Kuburan yang satunya ternyata adalah orang yang tidak bersih dari mencuci setelah PAP akan lah. Yang satunya adalah orang yang suka melakukan namimah, adu domba itu. Ya termasuk menyebarkan permusuhan, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita itu dilarang melakukan bullying. Yang tren sekarang itu, bullying itu kan ada banyak macamnya. Bullying secara fisik, bullying secara verbal. Kadang-kala yang verbal ini yang kadang-kala lebih besar efeknya. Karena ini menyangkut jiwa nanti. Yang bilang kamu cantik, padahal punya teman yang gak cantik kan nanti kasihan. Bisa. Ya kemudian ya juga dilarang melakukan ujaran kebencian. Ya dilarang melakukan ujaran kebencian. Ya tadi karena benci akhirnya ya melakukan bullying. Kemudian dilarang melakukan permusuhan berdasarkan suku, ras, dan antar golongan. Ya intinya ya nggak boleh melakukan permusuhan, siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya. Ya, intinya kan kita itu kan nggak mau cari musuh. Hidup itu yang paling pokok yang kita butuhkan dalam hidup itu yang disebutkan dalam surat Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang paling pokok kita itu adalah kita bisa makan dengan baik. Yang kedua adalah kita bisa memiliki rasa aman. Jadi di samping kita bisa makan dengan baik, yang kita paling butuhkan itu adalah keamanan, kenyamanan. Ya, percuma juga kita bisa makan dengan baik, tapi kita nggak merasa aman dan nyaman. Ya, karena kalau makan itu hanya menyangkut fisik, kalau keamanan dan kenyamanan itu fisik dan psikis sekaligus. Kalau kita sudah merasa
terancam jiwa kita, ya cukup baik wakil pengisah berharap. Kan begitu, itu kalau punya musuh itu begitu. Maka dulu Mada sering ingat nasihat guru sejak MTS itu, mungkin kita kenal di guru MTS Pak Muhammad Tayyib Sakit di MTS mungkin. Ada ingat karena Mada sejak MTS di sana itu, beliau selalu menyampaikan punya satu musuh itu sudah lebih banyak daripada punya 1000 kawan. Ya, seringkali kan kita begitu. 1000 kawan seringkali nggak ada itunya dibanding kalau kita punya musuh satu. Lebih 1000 musuh. Nah, kalau tadi misalnya permusuhan kita sudah menyangkut suku, ras, itu ya sudah banyak itu musuhnya. Nggak aman hidup ini. Kemudian yang ketiga, kita sebagai warga Muhammadiyah dilarang menyebarkan hoax, ya, serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Ya, meskipun dengan tujuan baik, dilarang menyampaikan informasi hoax. Ya, tapi dalam hadis itu kan ada hoax yang boleh, tapi kalau pakai bahasa hoax juga terlalu nggak tepat juga. Anggaplah bohong gitu. Ya, bohong yang boleh itu misalnya untuk mendamaikan suami dan istri, itu boleh. Ya, karena menjaga perkawinan itu hukumnya adalah wajib. Ya, bohong dalam artian misalnya ada suami istri yang cerita, suami cerita begini-begini tentang istrinya, sebaliknya juga ada ya, istri yang cerita begini-begini suaminya, maka kita yang pendengar itu boleh dalam tanda kutip bohong. Kita menabi bisa berita enggak kok, justru yang saya tahu suami kamu itu baik sekali, sayang sama kamu. Justru ke kami itu suamimu itu kok cerita yang baik-baik, puji-puji kamu. Tidak berdosa. Ya, itu Memperbaiki orang namanya. ada juga boleh yang bohong yang boleh. Tapi dalam bahasa agamanya ini bukan bohong. Ini namanya samroh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika di hadapan Namrud itu ditanya, siapa yang kamu bawa? Ini saudara perempuan, padahal istrinya. Ya, di satu sisi Nabi Ibrahim nggak mau, karena yang perempuan seluruh dunia itu ya saudara. Ya, ibarat misalnya ada seorang yang lari dikejar oleh musuh, kemudian dia bersembunyi, kemudian tanya ke kita, kamu lihat orang tadi? Dia nggak lihat. Bohong nggak kita? Nggak bohong, ya memang nggak kelihatan, dia bersembunyi. Nah, tapi secara umum bohong itu nggak baik. Ya, secara umum bohong itu nggak baik. Apalagi bohongnya bawa-bawa nama Allah dan Rasul, itu parah. Si bohong bawa nama Allah dan Rasul itu contohnya adalah mengatakan ini halal, ini haram. Boleh nggak begini Ustaz? Boleh. Boleh. Masa nggak boleh? Tuhan itu baik. Enggak, tapi bisa. Kemudian yang terakhir, kita dilarang menyebarkan konten yang benar, tapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Seperti yang ada contohkan tadi. Jadi kita itu memang harus fatonah, kita harus cerdas. Ya, termasuk cerdas dalam membagi dan menyebarkan informasi. Informasinya benar, valid, sahih. Tapi ya kita harus melihat tempatnya. Ya sama seperti misalnya dalam teori dakwah juga itu. Dakwah kepada orang yang sudah Islam dengan orang yang belum Islam itu harus beda. Dakwah orang yang sudah Islam ya udah
Islam itu perlu dimantapkan dan seterusnya. Intinya hal-hal yang berkaitan Islam itu sudah sampaikan. Tapi jangan kepada orang yang baru masuk Islam. Misalnya dalam Islam itu kita itu wajib zakat. Orang baru masuk Islam langsung disampaikan tentang zakat. Ya, enggak itu. Tanpa dulu Islam itu orang-orang. Atau misalnya di dalam Islam itu kita diwajibkan untuk berjihad. Apa dulu Islam? Komandan. Jihadnya memang benar. Memang kita tahu jihad itu wajib. Seperti zakat tadi, ya wajib semua. Ya, tapi kan kita perlu lihat kondisi masyarakat kita. Nah itu contohnya sebagai kita itu harus cerdas, ya cerdas, ya menyebarkan konten, ya share informasi, misalnya di Facebook share berita itu juga ya kita harus lihat. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin intinya bahwa mari kita jadikan media sosial itu sebagai sarana atau wahana untuk bersilaturahim, ya bermuamalah, tukar informasi, dan kita juga harus menjadi ajang dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu mungkin beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pegangan bagi kita dalam kehidupan kita sekarang yang kita tahu begitu pesatnya perkembangan informasi, ya karena begitu perkembangan ya teknologi sekarang. Mari langsung saja mungkin. Ya, silakan mungkin ada tanggapan dari ibu terkait tentang materi yang Anda sampaikan tadi. Ya, ada ibu biasa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon maaf lahir batin dulu, masih ada. Kita baru seminggu yang lalu ya Lebaran. Oh iya. Ini mohon maaf juga Pak Ustadz, saya telat padahal materinya cukup bagus. Tadi rekornya aja saya dapat, mungkin ada masalah literasi digital. Karena kita memang harus menyambut global dengan teknologi yang cukup canggih. Nah ini yang saya kaitkan dengan mohon tadi materi ini cukup bagus. Kita perlu mensiarkan, menyebarluaskan informasi. Mungkin ada baiknya Pak Ustadz, karena ini ada bisa dijadi PDF, dikirim ke Pak Ibu Sekretaris PDA. Mungkin itu nanti bisa kita bantu untuk kita sebarluaskan, karena informasi ini kita perlu sampaikan kepada banyak orang melalui media sosial. Itu yang pertama, mohon itu ditanggapi. Terus yang kedua, karena kaitannya dengan lagi-lagi dengan kecanggihan sekarang ini, bagaimana pandangan Ustadz tentang hadir pada pengajian itu, katanya kan malaikat ikut hadir dan kita diberi pahala yang cukup banyak. Sementara dengan teknologi yang ada, saya cenderung belajar sekarang ini karena saya pensiunan. Saya sangat suka mendengar pada ustadz-ustadz tertentu kayak Ustadz Adi, karena kita Muhammadiyah. Nah itu kaitan dengan kita belajar agama dari digital dengan kita hadir dengan pengajian langsung secara fisik. Itu bagaimana, apa kita juga mendengar agama di situ itu pahalanya juga ada atau bisa setara dengan kita hadir secara fisik pada saat pengajian seperti ini. Mungkin itu saja hal yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dan buruk dari Allah. Sementara ada lagi satu yang buruk dari diri sendiri, sedangkan yang baik-baik itu dari Allah. Terus yang kedua, ibu-ibu biasanya kalau ada tetangga yang punya pohon pisang,
Sering ambil daunnya untuk keutak. Yang lahir kita di sini, mantap mau lihat kalau ke ngopi untuk tak punya kalau sampai ini. Tapi kita ingat lagi semua beritahu. Merosak di anti merosak di kalau tidak ada bisa bikin program Iya, masalah ghibah Ustaz. Iya. Ya, suku kita itu kan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim itu adalah kewajiban kita. Nah, ini kaitannya dengan ghibah yang seperti apa yang boleh? Kalau tadi kan ada yang bohong boleh, bohong putih, ghibah yang boleh itu kepada siapa saja karena sebab apa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Mada tanggapi dulu 3 pertanyaan ini. Ini berat semua. soalnya buat Ustaz. Saya kanan kamu Sophia. Ya, baik. Yang pertama, tadi minta materi, nanti. Tapi ya sebenarnya terkait yang ada sampaikan ini itu bisa dibeli bukunya, sudah ada bukunya kalau dipesan di Surah Muhammadiyah itu ada buku judulnya Fikih Informasi. Jadi sudah diterbitkan langsung oleh Majelis Tajih dan Tadrib pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi ini kan praktis. Sejak 2019. Iya, Musmada kalau mau beli bukunya. Bukunya sebenarnya sudah ada sejak 2019 sudah diterbitkan. Sekitar 92 halaman. 92. Itu pertama tentang materi. Yang kedua, ini kita yang sering kita tahu itu kalau hadir di pengajian itu kan nanti ya didoakan malaikat, ya, dinaungi oleh malaikat dan seterusnya kan begitu. Bagaimana kalau ikut pengajian virtual? Dinaungi oleh malaikat. Nah, yang kita lihat itu adalah intinya. Kenapa dinaungi malaikat? Ya karena belajar. Ya berarti dimanapun kita belajar, insya Allah akan dinaungi malaikat. Meskipun kembali lagi, ya untuk hadir pengajian secara langsung itu ada nilai plusnya tersendiri. Ya kan? Ya, ada nilai plusnya. Seperti silaturahim dan seterusnya. Nanti alasannya kan bisa silaturahim secara virtual Zoom. Kita bisa merasakan sendiri kedekatan lewat Zoom dan kedekatan seperti itu enggak sama. Tidak bisa cepika-cepiki. Iya, tapi sekali lagi secara umumnya, misalnya dinaungi oleh malaikat dan sebagainya, insya Allah. Karena tadi poin intinya adalah belajar. Tapi kalau masalah yang lain tempat itu ada poin tersendiri. Sama seperti misalnya ada kasih contoh yang lain. Misalnya masalah ibadah, ya, masalah ibadah. Zikir yang diajarkan oleh Nabi itu habis sholat itu kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bagaimana kalau misalnya kita kurang dari itu? Kurang dari 33 kali atau lebih dari itu, bagaimana? Dapat pahala nggak? Iya dapat. Masa zikir nggak dapat pahala? Tapi zikir apa? Tapi keutamaan khusus yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi itu yang nggak dapat, karena Nabi hanya menyebutkan 33 kali. Jadi ada keutamaan tertentu yang kalau sudah disebutkan batasan tertentu maka akan dapat seperti itu. Sama seperti misalnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat
ya kan? Akan dapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Bagaimana kalau bacanya nggak selesai? Dapat nggak? Nggak dapat yang cahaya itu. Tapi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Begitu kan? Jadi maka sebutkan tadi, ya, kalau misalnya secara umum dapat pahala nggak? Kalau dengan pengajian di rumah lewat HP dapat pahala. Tapi kalau misalnya dapat pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang hadir secara langsung, ya nggak sama. Ibarat orang, kalau orang sholat sendiri dapat pahala nggak? Dapat. Tapi nggak sama dengan orang yang sholat berjamaah. Itu mungkin bisa dipahami. Ya baik. Yang kedua, ambil daun pisang. Ya baik. Daun pisangnya posisinya di mana? Tangga. Oh ya, tidak ada orangnya. Tetapi ini kan bisa, maksud mata tanya seperti itu kan bisa diricin.